Selamat siang ya, jadi teman-teman sekalian ya. Ini jumlah pesertanya berapa? Total 104 ya berarti ya. Oke. Ini sudah hadir semua? Atau masih ada praktikum ya? Sebelum ini ada praktikum? Ada ya. Oke. Ya sudah. Ketua kelasnya? Ketua kelasnya? Jadi siapa namanya? Oh iya. Oke. Ini bisa. Nanti aja. Cadangin aja ya. Oke. Ya ini harusnya kuliah dokter Eva ya hari ini ya. Ini blok endokrin ya. Oke. Mungkin sambil menunggu yang lain, mungkin di WA ya, di Japri kalau misalnya ada yang belum datang, ya silakan. Hari ini kita akan belajar mengenai obesitas dan sindrom metabolik. Sebelumnya perkenalkan saya Dr. Ega dari bagian penyakit dalam, dari sama dengan Dr. Eva dari divisi endokrin metabolik diabetes, saya sudah Dr. Wadi dan kawan S-nya. Sebelumnya dengan Dr. Eva sebelum ini kayaknya ada kuliah yang belum selesai, benar ya? Dari kelas A ya, tentang dislipidemi, hiperglisemi sama porfiria ya. Oke, sudah sampai dislipidemi bukan ya kemarin? Saya tadi info dokter Eka, sudah sampai dislipidemi atau belum sama sekali? Belum sama sekali ya? Oke, ya sudah. Karena materinya banyak, kita mulai saja ya sambil menunggu yang lain ya. Nanti silakan di Jarkom. Oke. Saya juga dulu alumni UNS ya, angkatan 2011 ya. Jadi angkatan tahun 2023 ya, 12 tahun yang lalu ya. Dulu satu kelas itu 107, kalau sekarang 104 ya, sama ya. Tapi ada dua kelas kan ya, A sama B ya. Oke ya, kita mulai ya. Kita hari ini akan belajar mengenai obesitas dan sindroma metabolik. Adik-adik sekalian sudah tahu ya apa itu obesitas? Ada yang bisa menjelaskan apa itu obesitas, apa itu sindroma metabolik? Ada yang bisa? Ini biasanya ini udah dari dulu nih seperti ini. Jadi di depan itu selalu kosong ya. Ya biasanya pada di belakang. Ternyata cowok-cowok biasanya di depan. Nah termasuk saya dulu juga di belakang ya. Oke. Ya. Ada yang tahu obesitas apa, sindroma metabolik apa? Ada yang tahu nggak? Biasanya ada yang yang sudah belajar tentang obesitas ada? Belum belajar semua ya berarti ya? Oke. Obesitas nama lainnya? Kegemukan ya. Jadi obesitas itu adalah kegemukan. Nah, ini dia pengertiannya ya. Jadi obesitas itu ya nama lainnya kegemukan ya. Jadi kelebihan berat badan karena penimbunan lemak berlebih ya. Nah, saya kira kalau ini adik-adik pada tahu semua ya. Nah, kenapa kita belajar obesitas nih? Karena obesitas itu merupakan awal dari banyak penyakit selanjutnya ya. Karena komplikasi dari obesitas itu banyak. Obesitas itu menjadi faktor resiko dari berbagai macam penyakit ya. Gitu. Oke. Nah, sebelumnya kita belajar mengenai, nah ini kita lihat sendiri ya di sini ya. Jadi kita tahu kalau masa anak-anak itu 0 sampai 12 tahun, kemudian masa remaja itu 13 sampai 18 tahun. Kemudian ini dewasa muda ya, bukan pemuda sebenarnya ya. Ini dewasa muda itu 19 sampai 35 tahun. Nah, saat ini di Indonesia angka obesitas itu semakin lama semakin naik. Gitu. Di sini ada yang obesitas enggak? Saya kira di sini nggak ada yang gemuk ya, jadi kurus-kurus semua ya. Oke, ya. Saya lihat sekilas tuh nggak ada loh yang obesitas ya. Berarti memang ya menjaga sekali ya, benar-benar jadi anak kedokteran ya. Jadi menjaga proporsi tubuhnya benar-benar bagus ya. Oke. Padahal sebenarnya obesitas itu semakin lama semakin naik ya, prevalensinya semakin naik. Begitu juga dengan diabetes tipe 2, kemudian hipertensi, serangan jantung, stroke, ataupun cancer itu semakin lama semakin naik.
Dan semakin lama trennya adalah semakin muda yang terkena. Kalau dulu DM tipe 2 itu banyak faktor risikonya, itu DM tipe 2 usia berapa? 45 tahun dulu ya. Nah, sekarang yang masih muda 30 tahun, 20 tahun yang kena diabetes banyak. Gitu. Jadi trennya itu sekarang semakin menuju ke usia muda, penyakit-penyakit tidak menular, terutama penyakit metabolik. Nah, itu hubungannya dengan makanan atau aktivitas yang kita lakukan ya. Terutama sekarang makanan apa sih? Makanan sekarang junk food ya, seringnya. Terus jangan kalau misalnya mau ujian nongkrongnya di mana? Di kafe ya, jangan ngemil itu ya. Ujian sekalian ngemil ya. Pokoknya semakin sering ujian biasanya anak dokteran harusnya semakin gemuk ya. Karena kan sekalian belajar sekalian ngemil ya. Ya, cuman di sini saya kira mungkin pada hemat semua kali ya. Jadi aman ya, nggak ada yang gemuk ya. Oke. Nah, termasuk obesitas ini ya. Obesitas ini semakin lama semakin menuju ke anak-anak. Sekarang anak-anak yang obesitas malah jadi selebgram ya. Ya, orang yang gemuk obesitas itu malah jadi selebgram, dianggapnya sebagai hal yang lucu ya. Padahal itu sebenarnya tidak lucu ya. Ya, secara klinis mungkin lucu ya, tapi nanti komplikasi ke depannya itu yang tidak lucu untuk anak itu ya. Itu ya, pokoknya harus hati-hati. Sekarang obesitas itu semakin lama semakin naik. Itu juga hipertensi. Nah, kalau di endokrin, diabetes ya. Indonesia sekarang peringkat berapa sih deh diabetes di dunia? Peringkat? Kemarin udah ada kuliahnya pasti ya. Peringkat berapa deh? Peringkat 4 ya. Ya, peringkat 4. Nomor satunya apa deh? Cina ya. Nomor satunya Cina. Jadi memang diabetes itu masih jadi masalah juga di sini ya. Serangan jantung, nah serangan jantung ini merupakan komplikasi dari diabetes, komplikasi dari obesitas. Cancer itu juga saat ini juga semakin lama semakin naik. Karena obesitas itu ternyata dia juga ada hubungan dengan cancer. Orang yang obesitas akan beresiko untuk menjadi cancer, terutama cancer cervix dan cancer kolon ya. Nah, jadi harus hati-hati ya. Jadi obesitas itu kemana-mana, nggak cuma dilihat gemuk, oke sudah enggak. Banyak yang akan terjadi jika dengan obesitas. Nah, ini dia tadi penyebabnya. Sekarang anak-anak paling makannya ya es krim gitu ya. Kemudian makanan-makanan junk food itu sudah mulai dari anak-anak nih sekarang. Nah, jadi lemaknya tinggi, gula, garamnya juga tinggi, dan biasanya anak-anak zaman sekarang adalah tidak mau gerak. Kalau dulu mainnya apa? Mainnya mungkin layangan gitu ya. Sekarang mana mau anak-anak main layangan ya. Gitu, paling mainnya HP paling ya, main games. Nah, itu yang sebenarnya harus diubah ya. Harusnya bisa diubah karena akhirnya jadi kurang gerak. Jadi ya energinya terkumpul ya. Energi nggak dipakai, nah ini ya jadi obesitas. Nah, ini faktor resikonya nanti kalau misalnya dia obesitas, nanti resikonya terkait ini. Jadi obesitas di usia muda dia akan resiko terkena penyakit jantung akan semakin naik, terkena stroke juga akan semakin meningkat ya. Itu ya. Oke, ini tadi pengertian sudah. Nah, untuk mengukur obesitas atau tidak kalau anak-anak dengan apa nih? Ada yang tahu? Pakai kurva ya. Ya, kurva misalnya berat badan sesuai umur, kemudian tinggi badan sesuai berat badan. Nah, kurva WHO kan ada tuh ya, kurva pertumbuhan ya. Nah, itu untuk anak. Kalau dewasa dengan apa? Ada yang tahu? Indeks massa tubuh ya, atau IMT. Dikatakan obesitas kalau berapa deh? Lebih dari 27. Ada yang lain? Ya, tergantung. Jadi aku pakai panduannya dari mana ya? Kalau dari WHO lebih dari 25. Normalnya berapa? Kalau dari WHO 18,5 sampai 22,9. Nah, itu normal. Kalau WHO itu ada upper weight kurang dari 18,5. Normal itu 18,5 sampai 22,9. Kemudian ada overweight itu 23 sampai 24,9.
kemudian ada obes kelas 1 kalau 25 sampai 29,9, kemudian ada obes kelas 2 kalau lebih dari 30 ya. Itu ya. Kalau mau pakai panduan Indonesia ada lagi. Jangan cari aja di website Kemenkes itu ya. Kalau di Kemenkes itu kan ada normal, kemudian kurus ringan, kurus berat, kemudian kalau yang kelebihan berat badan itu gemuk ringan, gemuk berat. Nah, nanti jangan lihat di Kemenkes. Tapi normalnya sama. Kalau normalnya kalau di Kemenkes itu 18,5 sampai 23. Kalau di WHO 18,5 sampai 22,9 ya. Itu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang bingung? Tidak ya. Oke. Kemudian ini karakteristik ya. Ini di salah satu penelitian menunjukkan bahwa memang di usia kurang dari 10 tahun di sini yang obesitas itu lebih banyak ya. Anak-anak itu sampai 22% prevalensinya dibandingkan dengan yang lebih dari usia 10 tahun, 10 sampai 15 tahun di sini 7,2%. Memang sekarang obesitas pada anak-anak itu sedang banyak terjadi. Nah, impactnya adalah nanti kalau dia sudah gede ya. Gitu. Oke. Nah, ini terkait dampaknya tadi deh. Jadi apa itu dampaknya obesitas ini? Kalau obesitas tidak tertangani, dia akan menyebabkan DM tipe 2. Kenapa? Ada yang tahu? Karena adanya resistensi insulin ya. Jadi orang yang obesitas itu akan cenderung untuk resistensi insulin. Apa itu resistensi insulin ya? Ada yang tahu? Jadi diabetes itu ada berapa tipe diabetes? Jadi ada klasifikasi diabetes itu ada berapa? 4 ya. Diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, diabetes gestasional, sama diabetes tipe lain ya. Ada 4. Oke. Nah, diabetes tipe 1 itu terjadi pada anak-anak ya kan? Disebabkan karena defisiensi insulin absolut. Nah, jadi kekurangan hormon insulin. Yang salah adalah pabriknya, karena pabriknya tidak bisa menghasilkan insulin. Di mana pabriknya? Pankreas, sel beta pankreas ya. Nah, itu namanya DM tipe 1. Jadi gangguan di pabriknya itu DM tipe 1. Termasuk ada namanya LADA, latent autoimmune diabetes of an adult ya. Kalau nanti menemukan ada namanya LADA, nah itu juga termasuk dalam DM tipe 1 ya. Ingat-ingat aja sebagai pengetahuan ya. Oke. Kemudian DM tipe 2 itu dia penyebabnya adalah resistensi insulin kebanyakan, tapi dia bisa dua-duanya juga bisa. Jadi DM tipe 2 itu kandung resistensi insulin, ada juga sekalian dia defisiensi insulinnya gabung. Nah, resistensi insulin artinya insulinnya dia bisa memproduksi atau tidak? Bisa, tapi dia tidak bisa masuk ke dalam, tidak bisa memfasilitasi gula yang ada di dalam darah untuk masuk ke dalam otot gitu. Jadi kerjanya tidak bisa. Jadi gula yang di dalam darah yang harusnya digunakan oleh otot, direaktif oleh otot, itu tidak bisa. Jadi akhirnya gula darahnya tinggi gitu ya. Ada yang bingung? Enggak ya. Kemudian yang ketiga DM gestasional. Nah, bedakan DM gestasional sama ibu hamil yang sudah DM, beda. Jadi kalau orang DM kemudian hamil, ya itu bukan DM gestasional. Kalau DM gestasional sebelumnya nggak ada DM, tiba-tiba hamil dia ada diabetes. Biasanya kita deteksi di usia kehamilan trimester berapa? 23 minggu ke 24 sampai ke 26 ya. Itu deteksinya di situ ya untuk DM gestasional ya. Terus DM tipe lain ya yang nggak masuk tiga-tiganya itu maksudnya DM tipe lain ya. Nanti jangan baca aja ya. Oke. Kemudian obesitas akan menyebabkan hipertensi. Oke.
Kenapa deh obesitas menyebabkan hipertensi? Ya, hubungannya sama. Ya, banyak hal, termasuk salah satunya adalah aterosklerosis ya, dari pembuluh darahnya, sehingga nanti kalau terjadi aterosklerosis, penyempitan pembuluh darah, kalau pembuluh darahnya di ginjal akan mengaktifkan RAS sistem ya. Nah, akhirnya jadi hipertensi ya. Gitu. Kemudian PJK ya jelas ya. Orang yang diabetes, yang obesitas biasanya apa? Lemaknya tinggi ya. Lemaknya tinggi akhirnya dia terdisposisi di pembuluh darah. Nah, jadilah aterosklerosis ya. Itu. Aterosklerosis kalau di pembuluh darah koroner jadinya penyakit jantung koroner. Kalau di pembuluh darah cerebral jadinya stroke ya. Dua ini kan juga faktor resiko, obesitas itu faktor resiko dari dua ini, penyakit jantung koroner sama stroke. Penyakit kandung empedu, kok bisa sih orang obesitas itu beresiko sakit kandung empedu? Kandung empedu itu isinya apa sih dia? Bile acid ya, bile acid, bile acid ya. Apa fungsi dari bile acid itu, asam empedu itu? Mengemulsikan lemak. Nah, terus kok bisa orang yang obesitas bisa semakin banyak ininya, bisa menimbulkan suatu penyakit kandung empedu? Penyakit kandung empedu apa yang dimaksud? Dek, ada yang tahu? Ya, tentu ya, kolesistit, kolelithiasis ya. Kalau kolesistitis dia peradangan di kandung empedunya ya. Jadi orang yang obesitas biasanya lemaknya tinggi, dia butuh asam empedu yang lebih tinggi untuk bisa mengemulsikan lemak. Asam empedu yang sudah dipakai di pencernaan nanti direabsorpsi lagi oleh tubuh. Nah, dalam bentuk nanti masuk sebagai kolesterol. Semakin tinggi kolesterol, maka kandung empedunya, asam empedunya dia semakin pekat, sehingga nanti akan mencetuskan terjadinya batu, gitu ya. Jadi karena semakin pekatnya itu dia akan mencetuskan terjadinya batu. Terus orang obesitas bisa mencetuskan osteoartritis, kenapa? Ya dengan berdiri begini yang menyangga apa? Ya kaki, terutama sendi articulatio genu ya. Nah ya sudah, kalau dia gede obesitas, nah ini kerjanya akan lebih berat, sehingga akan mencetuskan terjadinya kerusakan. Osteoartritis kan degenerasi dari sendi ya, jadi kerusakan dari lapisan sendinya itu ya. Kemudian gangguan tidur, bisa obesitas menyebabkan gangguan tidur. Contohnya orang obesitas biasanya tidurnya ngorok, ya kan? Ada namanya apa? Obstructive sleep apnea syndrome, OSAS ya. Jadi pasien itu tiba-tiba, karena orang yang gemuk itu biasanya apa yang terjadi orang yang gemuk? Kalau tidur kadang aku tahu deh, nggak nafas. Ya, nah itu seringnya begitu. Terus nggak nafasnya hanya sesaat ya. Kalau nggak nafasnya terus-terusan ya bukan tidur lagi itu namanya ya, berarti ya. Oke, jadi bisa sampai seperti itu ya. Kanker rahim yang saya tadi bilang ya, kan ini mekanismenya bagaimana itu belum terlalu jelas, tapi dari penelitian menunjukkan bahwa orang dengan obesitas itu beresiko terjadi kanker rahim yang lebih banyak. Begitu juga dengan kanker kolon. Nah, sekarang itu dampaknya. Sekarang kita lihat penyebabnya apa? Penyebabnya adalah, salah satunya adalah faktor genetik ya. Nah, jangan salah kalau misalnya bapak ibunya itu obesitas, anaknya obesitas, ya memang ada genetik yang berpengaruh di situ ya. Itu namanya warisan ya. Gitu. Jadi misalnya bapaknya salah satu dari orang tua yang obesitas, dia kan kemungkinan obesitasnya 50%. Tapi kalau dua-duanya obesitas, maka kemungkinan obesitasnya 80% ya. Seperti itu ya nanti ya. Jadi genetik pengaruh, karena ada beberapa gen yang memang dia berpengaruh untuk terjadinya obesitas. Gitu. Kemudian yang kedua faktor makanan.
Ya, yang jenengan lihat tadi ya, kalau makanannya seperti itu ya jelas, terutama yang gulanya tinggi, karena nanti gula jadi energi ya. Jadi yang penting adalah energi balance ya. Nah, kan kalau jenengan diet ada diet enggak di sini ya? Kalau diet kan biasanya defisit kalori ya. Ya kalau enggak, pokoknya kalorinya jenengan harus menghitung jumlah kalori harian jenengan ya. Jenengan harus hitung sendiri tuh jumlah kalori harian ada sekalian bagaimana. Nah, untuk supaya defisit berarti makanan yang dimakan itu tidak boleh melebihi jumlah kalori yang digunakan oleh tubuh ya, gitu. Nah, nanti ada di belakang cara menghitung kalorinya seperti apa ya. Kemudian stres. Biasanya kalau stres langsung jadi gimana? Makan ya. Kalau nggak makan apa? Tidur. Udah itu aja ya. Kecuali kalau ada yang di sini kalau stres terus olahraga gitu ada. Nah kalau stresnya terus olahraga, nah itu hal yang bagus ya. Gitu. Ya olahraga bener ya. Jangan olahraga macam-macam ya. Kemudian untuk gaya hidup jelas ini ya, gaya hidup. Karena nanti konsumsi fast food, kemudian junk food itu akan pengaruh sama genetik jenengan ya. Genetik ada sekalian. Namanya apa? Epigenetik. Pernah tahu tentang epigenetik? Jadi tidak terjadi mutasi, di gennya itu tetap sama urutan dari genetiknya. Cuma karena ada faktor lingkungan, dia akan berpengaruh terhadap perubahan ekspresi dari protein yang dihasilkan oleh gen itu gitu. Nah itu makanan fast food, kemudian kurang olahraga, sedentary lifestyle itu pengaruh terhadap epigenetik dari obesitas ya. Kemudian obat-obatan. Nah ini obat-obatan juga bisa menyebabkan obesitas. Contohnya antidepresan ya. Contohnya apa? Antidepresan. Padahal depresi sendiri sudah bikin obesitas, ditambah dikasih obat antidepresan tambah obesitas ya nanti ya. Apa antidepresannya? Ada tahu? Amitriptyline, kemudian fluoxetine ya. Kemudian antiepileptik itu karbamazepin itu juga menyebabkan obesitas, kontrasepsi, bahkan obat diabetes juga bisa menyebabkan kegemukan. Efek sampingnya dia meningkatkan berat badan. Masanya kita di Muati sering ya. Contohnya apa yang sering menyebabkan obat diabetes yang sering menyebabkan kegemukan? Insulin ya. Ya, jangan pakai insulin kalau jangan ya. Kalau ada yang pakai insulin itu. Baru kemarin tuh pasien saya dari bulan Maret baru pakai insulin, sekarang Maret Oktober naiknya 12 kilo. Padahal dia sebelumnya gulanya tidak terkontrol, cenderung turun berat badannya. Kemudian setelah itu pakai insulin, jadinya naiknya 12 kilo. Nah itu nanti ada strateginya untuk supaya tidak meningkatkan berat badannya. Kemudian yang selanjutnya adalah gangguan di hipotalamus. Kenapa gangguan di hipotalamus bisa menyebabkan obesitas? Ada yang tahu? Yang mengontrol appetite nafsu makan siapa? Hipotalamus, ya kan? Kalau ada gangguan di situ, appetite-nya nafsu makannya nggak bagus, ya sudah. Atau nafsu makannya jadinya bertambah, ya nggak ada yang mengontrol, jadinya makan terus, ya itu jadi obesitas, ya. Gitu ya. Oke. Nah ini tadi ya. Tadi sudah dijelaskan kalau bapak ibunya obesitas ya kan obesitas 80%. Kemudian imbalance energi, jadi energi yang digunakan itu lebih rendah dibandingkan dengan energi yang masuk. Low activity ya, saya kira sudah tahu. Nah ini tadi. Nah obesitas itu tidak hanya dilihat dari IMT, dilihat juga dari tingkat waist itu pinggang atau perut? Pinggang ya, pinggang, waist circumference. Nah, ini kalau orang Eropa, karena kita beda postur ya. Kalau orang Eropa dia lebih dari 90. Kalau wanita, kalau laki-laki lebih dari 102. Nah, kita di Asia ini pakainya ini aja. Jadi kalau laki-laki itu lebih dari 90, kalau wanita lebih dari 80 cm. Ya, sudah pernah ukur
lingkar pinggang. Jadi nanti ukur sendiri ya, lingkar pinggang ya. Oke. Belum ada yang nikah kan di sini? Belum ya. Nanti kalau cowok-cowok nanti kalau sudah nikah lihat aja tinggal perutnya ya, nanti akan naik sendiri ya. Oke. Lebih dari 90. Nah, ini jadi perhatian nih, obesitas sentral itu juga jahat. Jadi obesitas sentral itu nanti dia meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke dan lain-lain tadi ya. Terus nanti masuknya ke arah sindroma metabolik ya. Nanti kita ngomong terkait dengan sindroma metabolik. Nah, ini tadi jadi yang menyebabkan obesitas ada banyak, nggak usah dihafal, cukup tahu aja. Ada nanti bla 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 ini, jangan nanti bisa cari di Google juga ya. Search. Kemudian lingkungan juga berpengaruh. Nah, lingkungan itu nanti berpengaruh terhadap genetik, tadi epigenetik. Tadi saya kira sudah ya. Jadi ada nutrisi, aktivitas fisik, medikasi, sosial ekonomi ini tergantung. Kalau sosial ekonominya baik bisa jadi malah obesitas. Terus di Amerika kan banyak tuh orang obesitas ya. Makanya campur-campur semua ya. Gejala. Saya kira kalau gejala ini sangat ini ya, apa namanya, umum ya. Terlihat saya ketemu wajah bulan dan lain-lain ya. Mungkin yang perlu diperhatikan lehernya relatif pendek biasanya ya. Lehernya relatif pendek. Biasanya kalau perempuan dadanya agak membusung ya, karena payudara itu kan dari lemak ya. Gitu biasanya dadanya agak sedikit membusung. Kemudian double chin ya, udah jelas kalau ini ya, obesitas biasanya double chin ya, di sini dan di sini ya, double chin. Kemudian perut membuncit berlipat-lipat ya, gitu. Ya, jadi kayak apa ya? Kemudian anak lebih tinggi. Biasanya memang orang yang obesitas anaknya itu posturnya lebih tinggi. Kalau jangan lihat di SD, di SMP itu orang yang gemuk kan, anak yang gemuk biasanya lebih tinggi dibandingkan anak yang kurus ya. Kemudian perut mengantuk ke bawah ya. Kalau menggantung ke atas ya nggak ada ya, menggantungnya ke bawah pasti kan. Nah ini pada laki-laki ini biasanya penisnya ya, biasanya penis laki-laki terlihat kecil ya, terlihat ya, bukan mikropenis ya, terlihat karena dia tertanam ya, jadi tertanam sama lemaknya, jadi terlihat kecil ya untuk penisnya karena tertanam sama lemaknya itu. Oke, tertanam lainnya baret penis ya. Oke, sampai di sini obesitas ada pertanyaan? Mau tanya obatnya obesitas apa? Obatnya nanti di belakang ada di sini ya. Oke, nanti kita belajar tentang obat-obatnya. Ya. Ada pertanyaan obesitas? Ada yang mengalami gejala obesitas? Cowok ada yang mengalami obesitas? Nggak ada ya? Oke, cewek juga nggak ada yang obesitas di sini kan? Ya, sekarang kita lanjut ke sindrom metabolik. Sindrom metabolik. Ada yang tahu sindrom metabolik itu apa nih? Sindrom itu apa sih? Sindrom itu kumpulan gejala ya. Jadi sindrom itu kumpulan gejala yang terkait dengan gangguan metabolik. Efeknya apa? Sindrom metabolik sama. Kalau sekarang namanya sindroma sindroma kardio-reno-metabolik. Nah, namanya sindroma kardio-reno-metabolik. Itu yang terbaru ya. Tapi kalau dulu nyebutnya juga sebagai sindroma metabolik. Cukup dengan sindroma metabolik. Nah, dia adalah kumpulan gejala dari gangguan di metabolik ini yang nanti berefek peningkatan resiko penyakit kardiovaskuler ya. Nah ini prevalensinya ya, ini dari buku Pakti. Prevalensinya itu di Bali ini ada 20,3%. Kemudian ini di Bandung, di Solo belum ada. Surabaya ini 34% ya. Oke. Nah ini dia metabolic syndrome ya. Metabolic syndrome itu kumpulan dari gejala-gejala ini. Nah nanti ada kriterianya kita untuk mendiagnosis sindrom metabolik seperti apa ada. Oke, sebelum ke sini kita masuk ke kriterianya dulu. Nah, ini dia. Kriterianya ada banyak. Mau pakai kriteria WHO, EGIR, ATP, NCEP 3, AACE atau IEF, ya. Nah, biasanya kita pakai yang ini. ATP 3
ini yang sering dipakai ya. Jadi kalau ada gejala ini, 3 dari gejala ini itu sudah masuk ke sindroma metabolik. Apa aja gejalanya? Yang pertama resistensi insulin ya. Resistensi insulin ini hubungannya sama gula nanti. Jadi 3 dari 5 ini nanti masuk ke sindroma metabolik. Yang pertama terkait dengan gula. Resistensi insulin itu hubungannya sama gula. Nah, jadi kalau ada pasien gulanya lebih dari 110 itu jangan keep ya, bahwa dia berisiko mengalami sindroma metabolik ya. Itu ya. Kalau diabetes berapa sih? Dikatakan diabetes gula darah lebih dari, saya sering tanya teman-teman koas senior jangan kadang-kadang tidak tahu diabetes itu gula darah lebih dari berapa? Gula darah sewaktu lebih dari, oke. Gula darah puasa nih, gula darah puasa lebih dari berapa nih? 120. Ada yang lain? 120 apakah benar? Dikatakan diabetes jika gula darah puasa lebih dari sama dengan 126. Ya, lebih dari sama dengan 126 dikatakan diabetes. Dikatakan pre-diabetes. Jadi belum masuk diabetes tapi jangan harus sudah warning jika gula darah lebih dari 100 kurang dari 126. Jadi 100 sampai 125, nah itu namanya pre-diabetes atau dulu namanya gula darah puasa terganggu. Ya, GDPT ya. Itu kalau jangan pakai kriteria gula darah puasa. Tapi kalau mau pakai gula darah sewaktu, acak, ceklek, dicek. Dikatakan diabetes jika ada yang tahu? Yang di belakang? Ada yang tahu? Lebih dari 200, lebih dari sama dengan 200 disertai dengan gejala klasik diabetes ya. Jadi kalau pakai gula darah sewaktu acak, nggak bisa cuma pakai gula darah aja, harus disertai dengan gejala klasik diabetes. Ada yang tahu gejala klasik diabetes? 3P, poliuri, polidipsi, dan polipagi, disertai dengan penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas ya. Oke, itu. Kalau pakai HbA1c, tahu HbA1c apa nih? Ya, mungkin kalau yang awam bilangnya rata-rata gula 3 bulan terakhir. Nah, kan jangan bukan awam ya. Jadi mungkin kalau jangan bilangnya apa? Kalau HbA1c itu apa sih? Jadi gula yang di dalam darah itu tergliketed di Hb. Nah, jadi gula yang menempel di Hb itu yang nanti kita nilai, ya kan? Nah, kenapa tadi dikatakan 3 bulan terakhir? Kenapa? Ya, karena usia eritrosit itu 120 hari ya, 90 sampai 120 hari. Jadi 3 bulan terakhir, 3 bulan ya. Oke. Dikatakan diabetes jika HbA1c lebih dari, ada yang tahu? 6,5. Lebih dari 6,5 apa lebih dari sama dengan 6,5? Lebih dari sama dengan 6,5. Jadi kalau 6,5 sudah bisa dikatakan diabetes ya. Oke. Ya, kita kembali ke sini ya. Jadi yang dicek yang pertama gulanya. Dia terjadi resistensi insulin biasanya. Nah, kalau resistensi insulin biasanya gulanya mulai naik. Nah, yang dengan warning adalah kalau gulanya lebih dari sama dengan 110. Nah, kalau ada pasien gula darah lebih dari 110, gula darah puasa ya, ini ya. Gula darah puasa lebih dari 110, maka jangan memasukkan resiko pasien ini ke sindroma metabolik. Jangan cek yang lain, tensinya. Tensinya berapa sekarang? Kalau tensinya lebih dari ini, jangan masuk satu kriteria lagi, udah 2. Terus jangan cek yang lain nih, lingkar pinggangnya. Kalau laki-laki tadi lebih dari 102, wanita lebih dari 88, ya sudah. Ini berarti kalau 3 dari 5 ini masuk, pasien ini berarti sindroma metabolik. Gitu ya. Terus ada lagi kriteria yang lain kalau jangan mau cek lemaknya, trigliseridnya lebih dari 150,
atau HDL kolesterolnya kurang dari 40 pada pria dan kurang dari 50 pada wanita, itu masuk ke dalam sindroma metabolik gitu. Nah, kalau mau gampang jangan cek diri adik-adik sekalian ya. Nah, adik-adik sekalian cek aja nggak masalah ya kan. Atau orang tua adik-adik sekalian coba dicek ya terkait sama sindroma metabolik ini, disuruh cek gulanya, kemudian tensinya bagaimana, terus adik-adik cek ini juga tingkat pinggangnya sama lemaknya ya, nanti dicek orang tua masing-masing ya. Jangan sudah masuk sindroma metabolik ya gitu. Kalau sudah masuk sindroma metabolik, maka ini harus dikontrol semua tuh, karena dia beresiko sakit jantung. Makanya supaya tidak terjadi sakit jantung, nah ini penting untuk dilakukan screening ya, karena untuk mencegah kardiovaskular event ya gitu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Gak ada ya? Kita lanjut ya. Nah, ini tadi yang sering dipakai ya, pakai NT, KTP 3 atau mau pakai WHO ya. Kalau WHO cukup 2 ya, 2 dari 4 ya. Kalau WHO di sini ada mikroalbumin urin ya. Jadi urinnya dicek, albumin yang bocor ada lebih dari 20, nah itu masuk ke dalam kriteria dari sindroma metabolik ya. Sama ini waist and hips ratio ya, waist and hip ratio. Jadi rasio antara lingkar pinggang sama panjang hipnya ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan lagi? Gak ada ya. Nah sekarang terkait sama ini obesitas, kalau jenengan bisa menurunkan obesitas, maka jenengan bisa mengontrol gula termasuk HbA1c, hipertensi, kemudian dislipidemi juga akan terkontrol ya. Ada bedakan antara LDL sama HDL, ya kan? Kalau HDL itu apa? Ya kolesterol baik ya, itu kan kalau orang awam ya. Nah sekarang kalau di sini HDL itu apa? Ya high density lipoprotein. Kenapa dia disebut dengan lemak baik? Ya, jadi dia memang baik ya, jadi benar ya. Jadi HDL itu dia istilahnya apa? Tukang sapunya ya. Jadi dari bagian jaringan perifer lemak dibawa ke liver sama HDL ini. Sedangkan LDL kebalikannya, dia lemak jahat. Sebenarnya nggak jahat-jahat juga ya. Yang jahat adalah ya orang yang makan lemak itu, ya kan? Nah karena HDL itu menjalankan fungsinya. Fungsinya apa? Mentransfer lemak dari liver ke jaringan perifer yang mengandung LDL reseptor, ya kan? Nah, jadi dia menjalankan tugas bagaimana mestinya sebetulnya LDL. Cuma kalau dengan makan terlalu banyak lemak, beban kerjanya LDL semakin banyak, sehingga LDL harus ditambah gitu. Tapi sebenarnya dia kerja sesuai dengan kerjanya dia gitu. Cuma di tengah jalan kadang-kadang dia bertemu dengan makrofag. Nah, jadi di tengah jalannya dia bertemu dengan makrofag, akhirnya terjadi oksidasi itu LDL-nya. Oksidasi terbentuk foam cell ya. Foam cell akhirnya jadi aterosklerosis, jadi trombus di situ ya. Jadi trombus akhirnya ya sudah gitu. Jadi sebenarnya LDL itu ya namanya kalau kita istilahnya bad kolesterol ya. Terus kalau HDL itu good kolesterol. Makanya kalau HDL semakin tinggi semakin baik. Kalau LDL semakin rendah semakin baik. Gitu ya. Karena HDL itu yang tukang sapu yang membawa yang dari luar masuk ke dalam. Kotoran yang harusnya di luar itu dibawa ke tempat pembuangannya. Kalau LDL itu yang mentransfer makanan dari kolesterol, transfer kolesterol dari liver ke jaringan. Gitu. Nah, dia kan yang bikin sampah ya. Nah, cuma di tengah jalan dia sering bertemu makrofag, jadi dia nongkrong di situ malah bikin trombus ya di jalan, bikin macet dia. Ya, intinya ini ada ya. Jadi intake harus balance sama expenditure-nya ya. Intake-nya apa? Misalnya untuk makanan.
Kemudian ekspediturnya ya aktivitas fisik ya, ini harus balance. Kalau tidak balance, kalau ini yang tinggi ya jelas akan terjadi obesitas ya. Nah ini untuk pilar tata laksananya ya, pilar tata laksana dari obesitas itu sendiri. Yang pertama ya behavior modification ya, jadi hindari sedentary lifestyle ya, mungkin buka IG sambil tidur-tiduran, males-malesan ya, itu kan sekarang sudah jadi hal yang biasa dilakukan ya. Kemudian setelah itu nutrisi ya, nutrisi dietnya harus defisit kalori. Kemudian habis itu physical activity ya, exercise. Rekomendasinya berapa berapa menit exercise ya, seminggu 150 menit per minggu ya, jadi 150 menit per minggu dan dibagi menjadi harian ya. Jadi kalau misalnya dengan olahraga 30 menit sekali olahraga sehari, berarti itu 5 hari. Tidak boleh ada bolos lebih dari 2 hari berturut-turut. Jadi hari ini olahraga, besok istirahat boleh. Tapi hari ini olahraga, terus olahraga lagi hari Jumat minggu depan ya nggak boleh, gitu ya. Jadi harus dibagi, ya nggak boleh bolos lebih dari 2 hari ya. Kemudian farmakoterapi. Nah ini farmakoterapi ada. Jadi kalau ada yang obesitas silahkan konsumsi endokrin ya. Nanti ada obat-obatnya ya. Jadi ada yang mau disuntik pun ada yang diminum ya. Nah nanti di belakang kita belajar ya. Oke. Ini panahnya seperti kembali ya. Jadi diabetes akan menyebabkan aterosklerosis, dislipidemia, aterosklerosis. Nah ini kembali panahnya ya. Jadi rokok ini akan menyebabkan aterosklerosis ya. Masa aterosklerosis menyebabkan rokok kan aneh ya. Gitu. Jadi ini kembali nih kayaknya. Ini adalah faktor resiko dari aterosklerosis ya. Nah ini yang sering terjadi di kita di rumah sakit Dr. Muardi atau di rumah sakit yang lainnya. Jadi orang DM itu kami sering dapat konsulan dari jantung. Pasiennya sebelumnya tidak ada masalah apa-apa, pasiennya sebelumnya sehat, terus sakit jantung baru ketahuan DM. Nah itu balik berarti sebenarnya dia sudah DM dulu, terus sekarang komplikasinya ke jantung. Sudah punya diabetes deh sama dokter Supri? Sudah ya? Komplikasi diabetes ada berapa? Ada yang tahu? Nanti dapat hadiah ada yang tahu deh. Ada komplikasi akut sama komplikasi kronis ya. Diabetes itu punya komplikasi akut, punya komplikasi kronis. Komplikasi akutnya apa? Koma hipoglikemi dan hiperglikemi. Nah, komplikasi akut yang hipoglikemi itu koma hipoglikemi, bisa menggunakan insulin dan sebagainya, jadi gula darahnya sampai ngedrop, ya kan? Kalau komplikasi akut yang hiperglikemi apa deh? Masa blok endokrin belum tahu nih komplikasi akut dari diabetes yang hiperglikemi? Berapa sih? 1440, benar ya? Apa komplikasi akut dari diabetes yang hiperglikemi? Ketoasidosis diabetikum, tahu? Sama HHS, tahu nggak? Hiperglikemi, hiperosmolar state. Sudah dijelaskan dokter Supri kan ya? Harusnya ya. Jadi komplikasi akut dari diabetes itu ada hipoglikemi dan hiperglikemi. Hipoglikeminya apa? Koma hipoglikemi. Kalau hiperglikeminya dia KAD dan KHS ya. Kalau dulu namanya HONK atau HONK, KHS itu namanya HONK. Terus komplikasi kronisnya deh, ada yang tahu nggak? Pernah dengar komplikasi mikrovaskuler, makrovaskuler? Jadi diabetes itu menimbulkan komplikasi mikrovaskuler dan makrovaskuler ya. Mikrovaskulernya apa? Neuropati diabetes,
retinopati diabetes, terus nefropati diabetes, sama kardiomiopati diabetes. Itu komplikasi mikrovaskuler, komplikasi kronis yang mikrovaskuler yang mengenai pembuluh darah kecil. Nah, diabetes juga punya komplikasi ke pembuluh darah besar. Contohnya apa? Stroke, penyakit jantung koroner, dan peripheral arterial disease ya. Nah, ada keluarga yang punya keluarga kaki lupus DM. Jadi pasien diabetes kakinya sampai luka. Pernah? Atau pernah? Tidak pernah ada yang jaga klinik itu? Gak ada ya kayaknya ya. Atau jangan baksos gitu, jangan lihat ada pasien DM terus ternyata kakinya kakinya dia luka nggak sembuh-sembuh. Sudah pernah? Belum pernah ya. Nah, itu adalah salah satu komplikasi dari diabetes ya, ulcus diabetikum ya. Itu. Nah, ini seringnya begitu deh. Jadi seringnya itu sudah ada komplikasi-komplikasi, misalnya udah ada luka nggak sembuh-sembuh, dicek ternyata DM. Terus ada penyakit jantung koroner, dicek nggak sembuh-sembuh, ternyata DM. Nah, seringnya itu sekarang seperti itu ya. Jadi nggak merasa kalau dia sakit DM ya. Ya nanti kalau di daerah juga akan merasakan seperti itu ya. Tahu-tahu sudah cuci darah, ternyata dia diabetes, gitu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Aman ya? Ini kayaknya sudah full ini, kelasnya segini. Saya nggak hitung ya. Saya pura-pura nggak tahu aja ya. Jadi total ada berapa sebetulnya ya? 104 kan? Nah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 harusnya 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah ini aja 64 harusnya ya. Harusnya kalau 104 ini total berarti berapa nih? Ini juga 8 kali 8 ya, 128 ya harusnya ya. 128 total mau penuh. Nah kalau 104 harusnya ada kursi kosong ada 24. Nah ini kursi kosongnya yang belakang aja sudah 24 ya, itu ya 8 kali 3 ya. Ya saya nggak hitung ya. Tapi memang ada kegiatan atau apa dong biasanya? Ya ada kegiatan mandiri ya. Ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Ini terkait dengan ya intinya adalah kegemukan itu akan bersahabat dengan lemak yang tinggi, bersahabat juga dengan hipertensi, dia akan bersahabat dengan diabetes. Nah itu suatu hal yang seperti lingkaran setan ya, dia bersahabat semuanya ya. Oke. Nah kalau dibilangnya di sini adalah kuatkan kematian. Jadi kegemukan, obesitas, dyslipidemia, diabetes dan hypertension ya. Oke. Nah ini tadi ya PJK itu biasanya setelah ketahuan ada penyakit jantung koroner baru kita cari yang lain ya, gitu ya. Ya saya kira sudah tahu. Nah ini resikonya tadi ya. Jadi orang yang kegemukan nanti akan beresiko apa? Orang yang kegemukan cenderung depresi biasanya. Ya, biasanya orang yang cenderung depresi, lebih mudah depresi. Risiko sakit jantung tinggi, gangguan nafas aktif yang saya bilang itu OSAS ya. Kemudian penyakit pembuluh darah di luka ya. Oke. Ya ini prinsip pengaturan makan. Nah ini yang saya mau tekankan ya, silakan jangan bisa menghitung kalori adik-adik masing-masing ya. Bagaimana cara menghitung kalori? Nah kebutuhan basal kalori adalah 25 sampai 30 kalori per kilogram berat badan ideal. Nah gimana cara menghitung berat badan ideal? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah itu ada ya. Nah, makanya ini ada. Kalau tidak ada yang tahu saya pegang-pegangan ya, karena sudah ada di sini ya. Jadi berat badan ideal ini kalau untuk yang tingginya lebih dari 160 untuk laki-laki, kalau wanita lebih dari 150 pakai rumus ini. Tapi kalau tingginya di bawah ini pakai
dihasilkan adalah 68 dikurangi 168 kali 168 kali 0,9 berapa itu? Bisa dihitung. Tapi kalau nanya berat badan sensitif saya tangkap itu. Oke, berapa itu? 61,2. Jadi berat badan ideal ideal harusnya adalah 61,2. Saat ini kenyataannya lebih tinggi atau lebih rendah? Lebih tinggi ya. Nah, itu berarti harus diturunkan langsung gitu ya. Seperti ya, coba dihitung masing-masing ya. Kalau misalnya berat badan idealnya masih lebih tinggi ya berarti dia masih berkebutuhan ya. Nah, dari berat badan ideal tadi berapa? 61,2. Nanti tinggal dikalikan 25 atau 30. Nah, 25. Kapan pakai 25, kapan pakai 30? Kalau laki-laki pakainya 30, kalau perempuan pakainya 25 ya. Jadi 61,2 tadi dikali dengan 30. Nah, itu kebutuhan kalori dasarnya dulu berdasarkan berat badan ideal. Belum selesai sampai di situ ya untuk menghitung kebutuhan kalori ya. Nanti dikurangi faktor seks, umur dan aktivitas fisik dan berbeda. Saya begini tadi udah ya. Oke, IMT-nya berapa nih IMT-nya? Ya, anggap aja IMT-nya tinggi ya. Anggap aja IMT-nya tinggi berarti kan gemuk misalnya ya. Jadi kalau misalnya IMT-nya di akhir tadi itu gemuk, berarti berat badan ideal tadi. Kalau di berat badan ideal tadi itu nanti ditambah 10%. Ya, ditambah 10%. Ya, 10% dari penghitungan kalori yang awal tadi. Kemudian kalau ini tadi ya, kalau laki-laki begitu, kalau perempuan begitu. Nah nanti kalau umurnya berarti umurnya masih muda ya, jadi nggak perlu pakai ini, nggak perlu pakai dikurangi atau pakai itu. Kemudian pekerjaan fisiknya berat, ringan apa sangat berat? Oh sedang ya. Ya saya kira mungkin belajar terus jadi sangat berat ya. Oke. Ini jadi pekerjaan fisiknya dia sedang. Kalau sedang berarti ditambah 30% dari yang tadi. Nah, kalau bukan, kalau bukan nanti tambahnya 20 sampai 30, kalau kurus 20 sampai 30 dikurangi ya. Ditambah ya, kalau gemuk dikurangi. Gitu ya. Nah, untuk tujuan penurunan berat badan, wanita itu kalori minimalnya adalah 1000 sampai 1200 ya. Jadi kalau mau berat badannya turun malah tetap makan ya. Tetap harus makan dengan kalori minimal segini. Jangan malah nggak makan sama sekali. Nanti metabolismenya terganggu kalau jangan tidak makan ya. Kalau jangan tidak makan malah metabolismenya terganggu nanti. Jadi supaya metabolisme tetap baik, untuk menurunkan berat badan tetap harus makan dengan minimal makannya adalah segini ya. Ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan. Itu ada pertanyaan? Ada yang mau program diet setelah ini? Ada ya, kira ya. Nah, saya kira ini nanti kita baca ya. Jadi untuk penata laksanaan sindrom metabolik itu bisa terkait ini. Secara konsisten berat badan terjaga. Ya intinya adalah menurunkan berat badan ya. Kalau masing-masing bilang dokternya itu ngomong aja ya. Tapi sebenarnya ya memang tujuan kita adalah edukasi ya. Jadi mengedukasi pasien bahwa berat badannya itu harus dalam kondisi stabil ya, nggak boleh terlalu tinggi ya. Kemudian inaktivitas fisik, nah ini setidaknya aktivitas fisik itu 30 menit kontinu, ini kalau bisa 5 hari per minggu ya. Jadi pasien harus melakukan aktivitas fisik. Nah, kalau aktivitas fisik itu sama dengan olahraga nggak sih? Saya sering ditanya pasien saya suruh olahraga, dok saya tiap hari udah nyampul di sawah. Nah itu olahraga bukan? Olahraga bukan? Jadi olahraga itu harus mencapai target nadi. Ya, jadi bagaimana cara mencapai target nadi? Nadi seseorang itu maksimal adalah 220 dikurangi usia. Jadi kalau usianya berapa sih usianya? Usia berapa sih deh ini? 16 ya? Berarti yang bilang 16 tadi ya. Usianya berapa? 19-20.
Ya, berarti kalau misalnya nadi maksimalnya kan adalah 200. Nah, dikali 70%-nya ya. Berarti maksimal nadinya adalah 140. Nah, itu yang harus dengan capai ketika olahraga ya. Jadi harus mencapai nadi maksimal itu ya. Heart rate 60 sampai 100 kan. Nah, jadi kalau olahraga bisa sampai 140. Kalau nyangkul kan dia tidak ini ya, kadang nadinya naik kemudian capek istirahat gitu ya, naik terus habis istirahat. Nah, itu tidak bisa dibilang sebagai olahraga ya. Oke. Kemudian selain itu diet aterogenik ya, jadi kurangi asupan lemak trans dan kolesterol ya. Jadi kolesterol jenuhnya harus dikurangi. Gula sederhana juga dikurangi. Karena minum kopi kemudian coklat, es gitu kan, itu semuanya gula sederhana ya. Nah, kalau gula sederhana terlalu banyak akan jadi sekarang bertanya, kenapa gula sederhana bisa jadi lemak nantinya? Ada yang tahu? Kenapa orang yang nggak boleh minum gula sederhana nanti akan jadi lemak nanti? Kenapa deh? Ada yang tahu? Ada yang mau SN biologi di sini? Ada yang mau SN biologi? Ada? Harusnya ada loh ya. Harusnya ada ya. Jadi dulu kan kalau penjenengan SN biologi kan juga belajar tentang apa? Kalau biologi misalnya ya, belajar tentang glikolisis. Pernah tahu glikolisis? Glikolisis nanti akan lanjut menjadi hasil asetil-CoA-nya itu nanti jadi siklus Krebs kan? Masih ingat tentang glikolisis sama siklus Krebs? Harusnya masih ingat ya. Kan baru SMA, saya kan udah lama tuh SMA-nya ya. Jadinya harusnya masih ingat ya. Nah, hasil dari siklus Krebs salah satunya apa? Asetilfat ya. Nanti hasil akhirnya ya, kalau asetil-CoA ya. Nah, asetil-CoA itu merupakan prekursor dari fosfolipid dan triglycerid. Nah, maka dari itu pasien yang konsumsi gula sederhana akan diglikolisis, kemudian masuk ke siklus Krebs, dia akan menghasilkan produksi zat berupa asetil-CoA. Nah, asetil-CoA itu nanti akan merupakan prekursor untuk terbentuknya fosfolipid dan triglycerol, triacylglycerol, TAG, triacylglycerol ya, triacylglycerol. Nah, itu nanti akan menjadi LDL dan lain-lain gitu ya. Itu makanya kalau gula sederhana ini harus dibatasi, kalau enggak langsung dia nanti berubah jadi prekursor dari lemak itu ya. Oke, kemudian LDL harus diturunkan. Obat LDL yang jangan tahu apa deh? Obat untuk menurunkan LDL. Ada yang orang tuanya pakai obat untuk menurunkan LDL. Biasanya kalau anak dokteran tuh kepo ya. Jadi orang tuanya dapat obat apa dari dokter gitu langsung dikepoin. Untuk apa sih obatnya biasanya gitu? Idealis dulu awal-awal dulu ya. Ada tahu obat untuk LDL apa? Untuk menurunkan LDL yang sering dipakai? Statin, tahu statin atau vastatin, simvastatin, tahu ya? Ya, itu adalah untuk menurunkan LDL, kolesterol ya, atau vastatin, simvastatin. Saya kira nggak perlu sampai ke fibrat dulu ya, jangan tahu dulu ya. Jadi statin atau vastatin, simvastatin itu untuk menurunkan kolesterol. Nah, baru second line-nya kalau misalnya triglyceridnya tinggi, itu bisa ditambah dengan golongan fibrat, contohnya fenofibrat atau gemfibrosil, gitu ya. Ya intinya tahu. Nanti kalau bakso sebenarnya, dok, saya kolesterolnya tinggi, obatnya apa gitu. Nah, pasti nanti ditanya pasien seperti itu ya. Atau kan jangan masih sering bakso nggak sih sekarang? Masih ya. Oh. Masih ada BSMI itu masih ada. BSMI, LKMI masih ya. Oh bagus ya. Tapi saya nggak bagus dulu. Saya dulu ikutnya BSMI sama kastrat ya. Kastrat. Bagus. Oke. Sama SKI. Jangan ya SKI ya. SKI saya dulu pembinaan.
sendiri sebenarnya. Ya kita lanjutkan ya dia. Ya untuk obat-obatan itu kalau misalnya triglyceridnya lebih dari 500, nah ini harus masuk di perhatian. Terus kalau gulanya meningkat, nah itu harus diturunkan ya. Diturunkannya bisa dengan obat-obatan atau ada pilar penata laksana diabetes apa aja nih? Ada apa? Apa? Kalau diabetes pilar tata laksananya apa? Ya sudah mulai tentang diabetes kan ya? Harusnya sudah di luar kepala. Maksudnya lupa ya. Harusnya sudah di luar kepala nih pilar diabetes. Yang pertama, masa nggak ada yang tahu sama sekali? Edukasi ya. Kemudian yang kedua, ya terapi gizi medis ya, terapi nutrisi medis. Yang ketiga, aktivitas fisik ya, exercise ya, latihan fisik ya. Kemudian yang keempat, farmakoterapi ya. Kayaknya malu-malu aja kayaknya ya, malu-malu mau menjawab ya. Gak usah malu-malu deh. Jadi mending malu-maluin daripada menjawab ya. Gitu. Jadi mending jawab salah daripada. Oke, gitu ya. Jadi itu diabetes harus 4 pilar itu harus ditangani ya kalau ada diabetes. Ya. Saya kira nanti banyak dengan ya ini. Nah, kalau obesitas itu jangan termakan iklan ya. Jangan termakan iklan. Kalau iklan di Instagram atau di YouTube atau di mana jangan iklan adalah menurunkan berat badan dalam waktu 1 minggu langsung 10 kilo gitu. Nah itu malah tidak bagus untuk metabolisme ya. Target penurunannya adalah ya jadi 5-10% dalam 6-12 bulan. Nah ini cukup dengan mengurangi asupan kalori ya, mengurangi asupan kalori 1000. Misalnya kalori totalnya dengan tadi 2100 ya, yang kurangi 1000 kan jadi 1100. Nah jangan makan sebanyak 1100 sudah. Nggak usah pakai produk-produk yang lain, yang cukup dengan itu saja sudah bisa menurunkan berat badan. Nah masalahnya menjaga makanan yang masuk 1000 kalori itu yang susah. Gitu. Makanya orang-orang sampai pakai produk-produk diet. Saya nggak sebutkan mereknya, pokoknya yang MLM itu ya, yang apa namanya multi-level marketing itu kan banyak itu terkait sama obat-obat diet itu ya. Saya kira sih jangan untuk diet nggak perlu, tinggal mengumpulkan niat aja. Iya, jadi niatnya ini yang susah ya. Penurunan berat badannya targetnya segini 5-10% ya. Kalau mau pakai obat ada namanya Sibutramine, agak susah, yang gampang dibeli dan banyak di Shopee, Orlistat. Ya, dan nanti cari kalau mau pakai Orlistat ya. Dia side effect-nya minimal, biasanya side effect-nya apa? Teman saya udah pakai side effect-nya BAB-nya berlemak. Jadi BAB-nya tuh kayak berlemak gitu katanya ya. Gitu. Nah, nanti pakai Orlistat ya. Orlistat. Selain Orlistat ada lagi namanya Pentermine. Kemudian ada obat DM yang fungsinya menurunkan berat badan. Namanya apa? Semaglutide ya. Belum pernah diajari ya sama Dr. Supri ya. Jadi ada obat DM yang dia juga digunakan sebagai obat obesitas. Namanya semaglutide. Ya, semaglutide ya. Ya, semaglutide. Ya, itu bentuknya suntik. Disuntik seminggu sekali. Jadi jangan suntik sendiri kayak insulin seminggu sekali. Nah, berat badannya dia menjanjikannya kalau dari penelitian adalah 20% dalam 1 tahun ya. Jadi kalau beratnya 10 kilo turun jadi 20 kilo dalam 1 tahun ya. Kalau Orlistat efeknya dia rendah, jadi dia hanya bisa menurunkan 3-5% dari berat badan ya. Jadi kalau 100 kilo ya 5 kilo aja turunnya selama 1 tahun ya. Oke. Hipertensi targetnya segini ya. Kalau hipertensi obatnya apa? Yang first line. Kalau tidak ada kontraindikasi bisa menggunakan ACE atau
Jadi obat ARB apa yang kita tahu ya? ARB. Ada yang tahu? Kalau ini nanti ARB, ada yang tahu ARB apa? ARB. Contoh obat ARB apa? Ada yang belakang? Ini nanti ada yang tahu ARB apa? Contohnya? Masa nggak tahu nih, udah S1 nih kan? Nah, harusnya sudah tahu nih obat hipertensi. Orang kemarin kita habis lomba cerdas cermat diabetes, ibu-ibu diabetes ini saya tahu gitu kan, golongan ARB. Apa nih contohnya? Contoh obat hipertensi apa? Amlodipin. Amlodipin maksudnya golongan ini sudah blok nefrologi itu sudah atau kardiologi belum? Oh belum. Oke. Kalau CCB, kalau amlodipin maksudnya CCB ya, kalsium channel blocker ya. Kalau yang ACE ini apa? Obatnya ACE nih. Saya bilang obatnya salah satunya ACE gitu. Nah, ternyata jangan tidak tahu ACE itu apa. Nah, kan jadi susah nanti. Contohnya ACE apa? Captopril, amipril, lisinopril, yang belakangnya pril ya, perindopril. Nah, itu maksudnya ACE gitu. Kalau ARB yang belakangnya sartan ya, kandesartan, telmisartan, valsartan. Nah, itu maksudnya ARB ya. Gitu. Jadi pilihan awalnya adalah ACE atau ARB. Ya, kan kalau ada pasien DM, baik itu dengan CKD atau non CKD. Kalau DM dengan gangguan ginjal itu malah kalau bisa pakai ini, karena dia juga menghambat protein urin. Jadi orang yang DM biasanya kan kalau ginjalnya sudah mulai besar, bocor proteinnya. Nah, bisa dihambat dengan obat ini ya, ACE atau ARB. Kalau bisoprolol itu maksudnya golongan apa? Beta blocker. Kalau nifedipin maksudnya CCB. Kalau furosemid maksudnya diuretik, ya kan? Ya, ini nanti sambil ini ya, sambil belajar ya. Kalau nggak tahu aja, karena kan masih awal-awal ya. Nanti kalau sudah jadi dokter akan hafal dengan sendirinya, itu hal yang biasa jangan pakai nanti ya. Oke. Kemudian ya ini tadi kalau misalnya terjadi diabetes, kalau di sini terjadi kan dia gula darahnya tadi dikatakan sindrom metabolik kalau lebih dari 110 gula darah puasa. Kalau gula darah lebih dari 110 sudah masuk diabetes atau belum? Belum. Maksudnya apa? Gula darah puasa terganggu, atau kalau di sini toleransi glukosa terganggu atau pre-diabetes ya. Nah, obatnya apa kalau pre-diabetes? Salah satunya adalah metformin dan golongan thiazolidinediol ya. Metformin itu fungsinya adalah meningkatkan sensitivitas insulin. Begitu juga dengan thiazolidinediol ya. Thiazolidinediol contoh obatnya apa? Sudah diajari nggak sih sama dokter Supri kemarin? Metformin itu termasuk golongan apa? Sudah diajari. Jadi obat DM itu ada namanya sensitizer insulin, sekretagogue. Insulin belum diajari ya. Nah, nanti mungkin diajari ya. Jadi metformin fungsinya adalah meningkatkan sensitivitas insulin, makanya disebut sebagai sensitizer insulin. Ya, kalau thiazolidinediol sama, dia juga sensitizer insulin, cuma beda-beda golongan. Metformin ini masuk ke golongan namanya diguanin. Nah, harusnya dulu pas S1 sudah dikenalkan tuh diguanin. Ya. Kalau thiazolidinediol contoh obatnya pioglitazol. Belum pernah dengar ya? Masih awal. Nah ya, didengarkan dulu aja. Nanti akan teringat dengan sendirinya saat dengan nanti koas ya. Contoh obat thiazolidinediol. Nah, paling ingatnya pio-pionya aja ya, glitazolnya lupa gitu ya. Jadi setidaknya sudah pernah mendengar ya. Oke. Olahraga, nah ini tadi kalau dislipidemi bisa menggunakan statin yang dibrosil atau fenofibrate ya, jangan pakai statin dulu aja sebagai first line.
Oke, saya kira nanti punya slide-nya kan ya, Dek? Punya slide-nya kan? Slide-nya Dr. Eva punya? Ya, nanti dibaca sendiri ya. Jadi kesimpulannya, sindrom metabolik itu adalah kumpulan gejala yang fungsinya di situ keberadaannya untuk menunjukkan resiko penyakit kardiovaskuler dan diabetes. Nah, ini obesitas sentral memiliki korelasi paling erat dengan sindrom metabolik dibandingkan komponen lain. Penata laksanaan sindrom metabolik masih mengacu pada tiap komponen ya. Komponen sindrom metabolik ada berapa? Nah, biasanya tuh harusnya kalau kuliah ada pretest dan post-test ya kan. Nah, pretestnya adalah seberapa ngertinya kan terkait itu, dan post-testnya adalah seberapa yang nyantol dengan terkait materi yang sudah disampaikan ya. Nah, saya berbahaya loh kalau saya ternyata materi nggak ada yang nyantol ya. Gitu. Nah, sekarang post-testnya saya tanya aja satu-satu ya. Gampang aja pertanyaannya. Mungkin dari ada yang baju kotak-kotak deh. Ya, sindrom metabolik tadi apa aja deh? Sindrom metabolik ada berapa komponen tadi? Nah, ini kan disebutkan di sini. Tata laksanya berdasarkan tiap komponen. Nah, apa aja tadi? Ada berapa deh sindrom metabolik itu? Komponennya? Tadi saya sudah sebutkan di sini, tapi nggak lihat ke depan ya. Jadinya ada berapa deh? 5 ya. Oke, ya. Apa aja deh? Sebelahnya? Ya, apa aja deh tadi komponen berdasarkan ATP3 ya yang kita pakai ya. Masih ingat? Obesitas sentral. Obesitas sentral jangan lihat dari tingkat 3. Oke. Sebelahnya deh, tingkat pinggangnya berapa deh? Yang disebut lebih tingkat pinggangnya. Kalau laki-laki di Asia lebih dari 90 ya kan? Kalau perempuan Asia lebih dari 80. Oke, sebelahnya lagi deh. Tadi sudah dari lingkar pinggang atau apa? Base circumference. Apa lagi komponennya yang kedua? Kan ada 5 tuh tadi. Yang kedua apa? Ya, dislipidemianya apa ya? Masuk ke dalam sindrom metabolik. Komponen apa tadi? HDL. Oke. Ke belakangnya aja, belakangnya deh. HDL-nya disebut sindrom metabolik kalau lebih dari kurang dari berapa deh? 40 atau 50? 40 ya. 40 pada? Iya. Iya, nanti kalau pada perempuan? 20. Oke. Ya. Itu mau buka slide-nya ya, masing-masing buka slide-nya. Kemudian kalau trigliserid sebelahnya, trigliserid dikatakan sindrom metabolik masuk ke dalam kriteria kalau lebih dari 150. Oke, sebelahnya lagi kriteria itu kan sudah 4 ya tadi ya, 3 ya, dari waist circumference, kemudian ini terus kriteria lainnya apa tadi? Tensi ya, tensinya lebih dari 130/85. Terus kriteria yang terakhir dari sebelahnya deh, gula darah ya, gula darahnya lebih dari 110. Oke ya, dikatakan sindrom metabolik jika lebih dari berapa deh yang di samping? Berapa kriteria yang dikatakan sindrom metabolik? Dari 5 itu 3 ya, intinya begitu ya. Oke, saya kira sudah paham semua ya. Ditanyain apa namanya, mau dites langsung gabung semua ya. Oke ya, berarti memang jenengan itu harus dites ya. Nah, kita sampaikan dokter Eva kalau memang harus dites semua dulu ya supaya bangun ya. Enggak ngerti, bercanda ya. Terus kita lanjutkan ke slide selanjutnya karena saya diminta dokter Eva untuk sekalian menyampaikan yang kemarin ya. Ini waktunya tinggal
12 menit ya, kita coba aja ya. Kita belajar sebisa kita ya. Ini waktunya sisa 17 menit kan? Oke. Kelas A, kelas B. Tadi saya di info dokter Eka kalau salah satu kelas ini sudah dijelaskan ini tapi satu materi. Ini berarti yang kelas A sama sekali belum? Belum ya. Oke. Dislipidemi sudah? Belum? Fixed ya, bener ya? Saya ikut sama jenengan loh. Saya tadi lupa tadi dokter Eva. Kayaknya kelas A sudah dislipidemi deh. Belum ya? Oke. Ya sudah. Ya kita lanjutkan ya terkait dengan dislipidemi, hiperglisemi dan porfiria ya. Sebisa kita. Nah, sini sudah bangun semua karena tadi mau dites ya. Nanti siap-siap dites lagi. Oke, terkait dislipidemi, tahu ya? Yang perlu jenengan bedakan adalah hiperlipidemi sama dislipidemi. Dislipidemi artinya artinya apa? Artinya terjadi gangguan ya, gangguan dari lipidemia. Jadi gangguan dari lipid. Nah, sekarang ada hiperlipidemi, kemudian ada dislipidemi. Nah, kalau hiperlipidemi itu adalah peningkatan dari triglycerid, kolesterol, dan spesifik subtraction dari each of them ya. Jadi kalau misalnya kolesterol itu kan ada HDL dan lain-lainnya. Jadi kalau ada peningkatan dari itu namanya hiperlipidemia. Nah, kalau dislipidemi itu adalah gangguan genetik, lingkungan, atau pathological factor yang bekerja bersama yang dapat mempengaruhi dari kadar lemak, lipid ataupun lipoprotein. Nah, maksudnya apa? Di sini ya. Nah, jadi dislipidemia itu tidak hanya peningkatan dari triglycerid ataupun kolesterol. Jadi HDL-nya tinggi itu kan tidak termasuk ke HDL-nya rendah itu kan tidak termasuk di hiperlipidemi nanti ya. Kalau HDL-nya rendah kan nanti bisa masuknya di dislipidemi karena hiperlipidemi kan kelebihan ya. Nah, padahal untuk HDL kita kan nggak pakai kelebihan ya, dia kekurangan yang menjadi masalah ya. Oke. Saya kira ini prevalensi. Saya lanjutkan. Nah, ini yang penting ya. Untuk dislipidemi itu etiologinya ada sebenarnya kalau di literatur itu ada dua ya. Ada yang primer, ada yang sekunder ya. Kalau primer itu gangguannya terkait sama gen biasanya ya. Gangguan terkait dengan gen, yaitu ada namanya familial hypercholesterolemia atau familial defective apoptosis ya. Jadi kolesterolnya itu tinggi memang karena gennya itu tinggi yang mengkode itu gitu ya. Kemudian ada yang sekunder. Kalau sekunder karena penyakit lain, misalnya apa? Diabetes. Yang paling sering karena diabetes. Kemudian selain itu apa? Karena sindroma nefrotik ya. Itu juga menyebabkan itu. Kemudian bisa jadi adanya idiopatik. Jadi kalau nggak ada monogenik, nggak ketemu sekunderi, maksudnya ke idiopatik dislipidemia. Ya, idiopatik ini apa? Tanpa sebab yang jelas ya, tidak diketahui penyebabnya ya. Oke, ini tadi. Jadi penyebab hiperlipidemia, dislipidemia itu adalah dari genetik, bisa jadi dari dietary fat consumption ya. Kemudian dia akan menyebabkan terjadinya dislipidemia. Dislipidemia akan beresiko terjadinya aterosklerosis ya. Nggak tahu di sini kenapa gambarnya babi, saya juga nggak tahu ya. Bukan saya buat soalnya ya. Jadi ini mungkin makanan-makanan yang maksudnya kandungan lemaknya tinggi ya. Oke. Ini tadi yang sudah dijelaskan ya, bahwa nanti kalau misalnya dia sedentary lifestyle, aktivitas fisiknya kurang,
kemudian positif caloric balance, jadi makanan yang dimakan lebih banyak daripada energi yang dikeluarkan, itu akan menyebabkan tercetusnya peningkatan dari fat ya, adipositnya meningkat, sehingga nanti adiposit itu akan disimpan di sini nih, di dalam hati. Padahal sebenarnya fat atau kolesterol hati itu juga sudah bisa memproduksi sendirinya. Nah, fat yang berlebihan akan menyebabkan penurunan dari rilis insulin, menyebabkan hiperglikemi. Hiperglikemi akan menyebabkan resiko terjadinya trombos. Kenapa? Orang yang gulanya tinggi dia adalah apa nih? Orang yang gulanya tinggi dia darahnya cenderung untuk kental ya. Pernah tahu triacylglycerol? Pernah ya? Ya. Jadi dengan gulanya tinggi dia kental, berarti resiko untuk terjadi trombos kan akan lebih besar ya. Nah ini yang perlu diperhatikan ya. Ini bisa keluar di ujian blog kalau seperti ini penting sekali soalnya. Total kolesterol itu dikatakan tinggi kalau lebih dari 200 sampai 239 itu sudah masuk ke borderline. Dikatakan tinggi sekali kalau lebih dari 240. LDL dikatakan kurang optimal itu kurang dari 100. Nah, kalau di guideline yang terbaru itu beda-beda. Guideline yang terbaru dikatakan kalau dia punya penyakit kardiovaskuler, sudah tegak dia suatu penyakit kardiovaskuler. Kok ini beda dong? Cek. Suara saya dari tadi terdengar kan ya tadi ya? Oke. Ya, kalau dia ada kardiovaskuler event, maka LDL-nya adalah harus kurang dari berapa? 70. Ada yang lain? 70 itu guideline yang lebih lama sedikit. Kalau yang terbaru dari SC itu kurang dari 55. Nah, kalau dia sudah terbukti ada penyakit kardiovaskuler, sudah ada PCK, dia harus kurang dari 55 ya untuk LDL-nya. Itu optimalnya. Oke. Tapi kalau misalnya cuma ada nyeri dada, ada resiko kardiovaskuler, itu kurang dari 70. Ya. Tapi kalau nggak ada apa-apa, cuma dia punya diabetes, kurang dari 100. Gitu ya. Oke. Tapi kita sebutnya di sini optimalnya adalah kurang dari 100. Disebut very high jika lebih dari 190 ya. Agak nanggung sebenarnya ya. Harusnya 200 sekalian ya. Cuma ini yang membuat guideline penelitiannya 190 dia sudah termasuk very high ya. LDL kolesterol itu dikatakan lebih dari 60 dia naik, kemudian kurang dari 40 dia low ya. Itu tergantung laki-laki atau perempuan sebenarnya ya. Kalau triglycerid kurang dari 150 itu desirable, kemudian tinggi itu kalau lebih dari 150, very high kalau lebih dari 500. Kalau triglycerid tinggi sekali efeknya apa ya? Apa kan? Terjadi apa? Ini harus segera diturunkan nih. Kalau triglyceridnya lebih dari 500, selain jantung apa? Pankreatitis akut ya. Jadi harus segera diturunkan dengan obatnya apa pilihannya? Tadi sudah fibran. Ya, defibrossil atau fenofibrate. Ini adalah tipe dari hiperlipoproteinemia. Ada beberapa tipe, ada 5. Nah, ini adalah primary. Jadi karena gangguan di genetiknya. Ini kalau misalnya gangguan di genetiknya itu ada familial lipoprotein. Nanti dibaca sendiri ya. Terkait dengan gangguannya ini ada 5 ya. Yang termasuk yang tipe 5 itu apa? Bisa buat ujian blok ya. Ujian blok ini itu familial combined hyperlipidemia. Nah, ini yang dyslipidemia sekunder ya. Kalau dyslipidemia sekunder itu penyebabnya karena karena kondisi-kondisi tertentu ya, penyakit tertentu. Jadi misalnya hiperkolesterolemia. Nah, ini sering terjadi pada pasien yang hipotiroid, sindrom nekrotik. Hipertriglycerid, nah ini sering pada DM ya. Karena terjadi dekompensasi metabolik namanya ya. Jadi pasien DM itu cenderung untuk hipertriglyceridemia. Ini faktor resikonya. Jadi laki-laki itu lebih banyak dibandingkan wanita. Jadi bagi laki-laki dia akan beresiko dislipidemia dibandingkan dengan wanita. Usianya biasanya lebih dari 55 tahun harus sudah di screening. Jadi maka Mbak Putri jangan suruh cek untuk kolesterolnya ya. Kemudian perilaku rokok, nah itu
Ini patofisiologi dengan baca sendiri. Saya kira sudah ada ya. Nanti malah lebih enak dengan pakai gambar ya. Atau mau pakai YouTube juga nggak masalah ya. Kan banyak sekarang itu medical student untuk YouTube itu kan ada yang dari Elsevier itu apa ya namanya itu saya lupa. Ada yang pernah tahu dari Elsevier itu yang ada animasinya itu. Nah, nanti jangan cari itu ya. Jadi bisa belajar dari sana ya. Nah ini tadi dari siapa tadi yang di depan ini? Ya, dari siapa tadi namanya? Ya, jangan. Dari siapa? Dek? Oh, rambut tapi nggak pakai T. Rambu ya, rambu ya. Panggilannya rambu ya. Oke. Nah tadi yang dibilang rambu tadi ya. Jadi LDL itu nanti dia dari VLDL jadi LDL. Nah LDL ini fungsinya adalah mengedarkan dari hati ke seluruh tubuh. Sedangkan kalau HDL dia mengedarkan dari perifer ke hati. Intinya begitu ya. Nah makanan yang diserap di dalam usus itu dibantu dengan apa? Bile acid. Dia akan diserap kemudian menjadi kilomikron. Kilomikron dibantu oleh lipoproteinase akan menjadi kilomikron rentan ya. Kilomikron rentan inilah yang bisa masuk ke dalam hati untuk menjadi bahan dari kolesterol ya. Nanti kolesterol itu akan diedarkan ke seluruh tubuh oleh LDL ke sel-sel yang punya LDL reseptor. Nah, sedangkan LDL dia kebalikannya ya. Ini lebih kompleksnya. Kalau saya jelaskan satu-satu mungkin besok baru kelar ya. Jadi dengan intinya adalah yang ini tadi. Nah, kalau yang ini mulai dari ususnya, nah ini from gut ya. Jadi from diet dia menjadi kolesterol ester, kemudian diemulsify dengan bile acid, kemudian dientrosit. Entrosit itu adalah sel di dalam usus ya. Dia menjadi kolesterol ini akan menjadi diekspresikan ke lumen usus lagi atau menjadi kilomikron. Nah, kilomikron ini yang nanti disekresikan kemudian dibawa ke dalam hati menjadi kilomikron rentan sehingga dia bisa masuk ke dalam hati di sini. Nah, nantinya kolesterol rentan ini nanti menjadi VLDL, LDL, LDL. Dia LDL fungsinya adalah mendeliver kolesterol ke periferal tisu yang mempunyai LDL reseptor. Balik lagi ke dalam hati. Nah, HDL adalah fungsinya di sini ya. Jadi HDL itu memasukkan ke dalam hati, yang memasukkan ke dalam hati untuk kolesterol yang ada di dalam darah. Intinya dia adalah pembersihnya ya. Ini adalah lipoprotein ya. Kilomikron ini yang paling besar ya. VLDL, IDL, LDL, HDL ya. Oke. Nanti dibaca sendiri. Nah ini obatnya deh. Di sini sudah ada ya obat-obat untuk menurunkan kolesterol. Salah satu first line-nya adalah statin ya. Ini jangan perhatikan ya, dia adalah first line ya. Jadi pilihan pertama. Jadi kalau ada soal ujian blok, pilihan pertama obat untuk hiperlipidemia adalah statin. Statin apa aja mereknya? Mereknya apa obatnya ini? Atorvastatin, norvastatin, simvastatin ya. Yang mungkin yang beredar di Indonesia yang sering adalah atorvastatin, simvastatin dan rosuvastatin ya. Kalau fibrat ini gemfibrozil dan fenofibrat ya. Oke. Terus ada namanya ezetimibe. Dia adalah second line. Nah, ini jadi second line kalau misalnya tidak respon dengan statin adalah dengan pemberian ezetimibe ya. Ezetimibe itu dia menghambat di MPC 1L1 di usus ya. Dia menurunkan kolesterol. Kemudian third line-nya bile acid sequestran. Obatnya apa bile acid sequestran? Kolesteramin ya. Kolesteramin, kolestipol, kolencefalsam. Tapi yang sering dipakai adalah kolesteramin pakainya ya. Oke. Ada niacin vitamin B berapa? Vitamin B3 ya. Niacin vitamin B3 juga bisa meningkatkan HDL dan dia menurunkan triglycerid. Fibrat meningkatkan HDL dan menurunkan triglycerid. Asam lemak ya, dia minyak ikan juga bisa menurunkan triglycerid ya. Gitu ya. Tapi karena waktunya nggak cukup, mungkin
mungkin kita sampai di dislipidemia aja ya. Untuk yang lain-lainnya jangan nanti dibaca sendiri ya, terkait dengan hiperglisemi dan porfiria ya. Itu ada pertanyaan kan 14.40 ya. Kita kan juga harus sudah kelas sebenarnya ya. Ada pertanyaan dari kelas A? Oh berarti kalau ada pertanyaan sudah jago semua ya. Ya, berarti kalau nggak ada pertanyaan antara apa? Antara tahu semua atau tidak tahu semua ya. Gitu ya. Saya harap tapi yang tahu semua ya. Jadi setidaknya sudah pernah baca pernah dengar terkait dengan sindrom metabolik, obesitas dan dislipidemia. Untuk selanjutnya hiperglisemi dan porfiria mungkin nanti lewat dokter Eva saja ya. Itu ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada saya cukupkan, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini uangnya siapa? Kamu kan?